Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ini pekan kedua, lebih dari pekan kedua kita belajar di rumah, mungkin lebih tepatnya belajar di rumah, karena kita mengikuti instruksi pemerintah bahwa apa yang sedang terjadi di negara kita ini sekarang ada wabah yang dinamakan wabah corona, virus corona, sehingga tidak memungkinkan kita untuk saling bertatap muka secara langsung di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tentu Bapak dengan rekan-rekan guru semua, ini adalah suatu hal yang sangat berat. Ini sesuatu yang tidak kami harapkan dengan adanya tragedi atau mungkin kejadian luar biasa ini, sehingga mengharuskan kita untuk untuk tinggal di rumah. Dan tentunya jangan disalahartikan bahwa masa-masa ini adalah masa liburan. Jadi sesuai dengan instruksi atau perintah dari pemerintah bahwa kita disuruh untuk tinggal di rumah, itu adalah bagian dari untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Yang mana yang perlu kita ketahui bahwa virus corona ini adalah virus yang penyebarannya itu begitu masif, begitu mudah. Bahkan ketika kita bermain di luar lingkungan, di luar rumah, kita tidak tahu apakah teman-teman kita ada yang terinfeksi, atau mungkin ada lingkungan-lingkungan luar yang menempel dalam diri kita sehingga virus tersebut terbawa ke rumah, kemudian tertular sama orang-orang yang kita sayangi seperti orang tua. Itu kita tidak tahu. Makanya untuk itu, bersama video ini juga Bapak mengajak kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang ada di Min 4 Garut, anak-anakku Bapak semua, mari kita disiplin diri sesuai dengan ajakan pemerintah bahwa memang masa-masa ini jadikan sebagai masa untuk melawan atau mengusir virus tersebut, sehingga ini benar-benar terputus rantainya, mata penyebarannya itu terputus. Jadi untuk itu, tolong dengan sangat Bapak minta kepada anak-anakku sekalian, diam di rumah dan lakukan aktivitas di rumah tanpa keluar rumah. Jadi kalaupun mengharuskan keluar rumah, itu cukup oleh orang tua kalian saja. Jadi untuk kalian lebih baik tinggal di rumah, dan tentunya dengan menjaga pola-pola hidup. Kenapa? Karena virus corona ini adalah menyerang kekebalan tubuh. Jadi apapun virusnya, apapun penyakitnya, ketika kekebalan tubuh kalian tinggi, imunitas kalian bagus, itu tidak akan serta-merta mudah. Virus atau penyakit itu tidak akan serta-merta mudah masuk ke diri kalian. Makanya bersama ini Bapak merasa sangat perlu untuk memberikan sebuah video tutorial atau memberikan sebuah video wejangan mungkin pada kalian, khususnya ini ajakan untuk diri Bapak sendiri dan umumnya untuk yang melihat video ini. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, kita mulai membiasakan pola hidup sehat. Kenapa? Karena pola hidup sehat itu adalah bagian dari untuk terhindarnya penyakit ini gitu. Penyakit yang sedang mewabah di negeri ini, dan tentunya ini sangat-sangat kita tidak inginkan gitu. Yang jelas mari kita berikhtiar, mari kita lakukan upaya-upaya yang kita bisa, yang sebetulnya ini kita bisa lakukan dalam bentuk dua upaya. Yang pertama upaya lahiriah, kemudian yang kedua upaya batiniah. Bapak mencontohkan upaya batiniah, itu salah satu contohnya dengan cara
mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat Maha Pencipta, selaku zat Maha Pemberi dan Maha memberi pertolongan kepada kita. Mari kita dekatkan dengan rajin beribadah, rajin berdoa, tidak pernah ketinggalan sholat, mengaji, dan tentunya bagi anak-anakku sekalian yang sudah terbiasa untuk melakukan sholat malam, lakukan sesering mungkin, minta pertolongan, minta petunjuk supaya kita segera dijauhkan dari virus-virus yang khususnya virus corona yang sekarang ini sedang mewabah di negeri ini. Kemudian usaha yang kedua itu adalah usaha lahiriah, yang mana ini erat sekali hubungannya, kaitannya dengan apa yang ada dalam diri kita. Usaha lahiriah itu bisa kita lakukan dengan berbagai bentuk cara, dengan berbagai bentuk aktivitas, bentuk usaha. Itu diantaranya adalah pertama, pola makan. Jadi tolong dengan sangat bahwa untuk masa-masa saat ini ya lebih bagus kalian ya seterusnya gitu. Tapi minimalnya untuk masa-masa saat ini jaga pola makan kalian. Yang biasa makan 2 kali sehari, sekarang ya minimal 3 kali lah. Minimal 3 kali sehari. Jaga pola makan yang teratur, tentunya yang teratur. Dan kalau bisa, Bapak menyarankan bahwa memang sering makan sayuran. Kenapa? Karena dalam sayuran itu banyak sekali vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian yang kedua, di samping menjaga pola makan, itu adalah menjaga pola istirahat. Kenapa pola istirahat? Untuk anak-anakku sekalian yang kebetulan ketika mendengar video ini, mereka sudah ada di zona atau di level pada sudah mulai mengenal game-game online, mulai mengenal YouTube mungkin, mulai mengenal Android dalam artian Android. Itu tolong untuk istirahat minimal 1 hari itu minimal 7 jam kalian harus istirahat. Jadi yang biasa mempergunakan handphone sampai lewat tengah malam, game online atau YouTuber, itu tolong. Ini demi kesehatan kita dan untuk kesehatan lingkungan kita tentunya. Kita tidak bisa berpikir bahwa oke, kita sehat, kita mempunyai imunitas tinggi. Tapi kan belum tentu ketika kita terinfeksi atau terjangkit virus ini, kita tidak tahu apakah virus ini akan menular ke orang lain atau tidak gitu. Justru itu yang kita jaga. Tentunya kalian, anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian tidak mau dan tidak menginginkan ada di lingkungan kita yang memang terjangkit positif virus ini. Mari kita lawan, dan bukan hanya diam, ikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah, untuk diam di rumah, kemudian jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan itu banyak. Yang tadi Bapak sebutkan itu diantaranya adalah jaga pola makan, kemudian jaga pola istirahat, dan yang terakhir itu olahraga sesuai dengan bidang yang diampu oleh Bapak. Itu adalah olahraga atau PJOK. Ya, makanya dalam hal ini, dalam kondisi yang luar biasa ini, Bapak merasa penting, merasa perlu untuk memberikan sedikit masukan, mungkin tepatnya masukan, karena Bapak tidak mau menyebut ini adalah pembelajaran online karena terlalu formal gitu. Kalau olahraga, Bapak ingin memberikan sedikit masukan, sedikit wejangan pada kalian, ingin memberikan sedikit ilmu yang Bapak miliki pada kalian semua, pada anak-anakku, pada anak-anak Bapak tercinta semua. Ya, tentunya dalam pelaksanaan olahraga ini
ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, bahwa yang paling penting dalam kondisi saat ini adalah Bapak akan mengaitkan sendiri dengan materi atau pembelajaran PJOK di tingkat sekolah dasar, khususnya di kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Sebetulnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu materinya untuk latihan kebugaran jasmani, itu selalu ada. Makanya dalam kali ini, dalam tutorial atau video pendek mungkin disebutnya, kali ini Bapak ingin memberikan sebuah video kepada kalian bagaimana cara melatih kebugaran jasmani. Kenapa? Karena kita kembali lagi kepada yang tadi dibicarakan di awal, bahwa virus corona ini penyebarannya begitu masif, begitu cepat. Jadi kita tidak tahu, dan ini sangat sulit diprediksi oleh kita. Makanya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita. Ya, mungkin salah satu contohnya ya dengan tadi Bapak sudah sebutkan di awal, bahwa yang pertama menjaga pola makan, kemudian menjaga pola istirahat, kemudian rajin berolahraga. Nah, untuk yang berolahraga ini Bapak ingin menyampaikan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang mana latihan kebugaran jasmani ini sangat penting untuk menjaga agar tubuh kalian selalu stabil, selalu bugar. Kenapa? Karena dalam tubuh yang sehat, dalam tubuh yang bugar, itu kalian akan sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang sekarang ini sedang mewabah di negeri ini adalah corona. Jadi ketika kalian rajin beristirahat, ketika kalian menjaga pola istirahat, menjaga pola makan, dan rajin berolahraga dengan teratur, insya Allah secara lahiriah kalian sehat, dan kalian tidak akan mudah terkena virus, tidak akan mudah terkontaminasi oleh virus, oleh penyakit-penyakit. Makanya untuk itu Bapak merasa ini sangat penting untuk kalian gitu. Jadi nanti di video ini Bapak akan memberikan sedikit contoh-contoh pola latihan kebugaran jasmani yang memang harus kalian coba di rumah. Ya, di samping untuk mengisi kekosongan mungkin ini kan kalian banyak libur di rumah. Bapak koreksi, Bapak ralat. Jadi sebetulnya pemerintah itu memberikan izin kepada kalian untuk stay, untuk tinggal di rumah itu bukan dalam bentuk libur. Tapi ini adalah belajar di rumah. Kenapa? Ini konsepnya belajar di rumah karena memang kejadian yang luar biasa gitu. Ini kejadian yang luar biasa yang jarang terjadi, dan tentunya ini di luar prediksi kita semua gitu. Jadi yang bisa kita harapkan saat ini adalah mengikuti anjuran pemerintah, anjuran dari guru-guru kalian, bahwa memang tinggal di rumah dan mungkin kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu. Kenapa? Karena ketika nanti kalian masuk kembali ke sekolah, masuk lagi ke lingkungan sekolah, jadi semangat belajar kalian tidak turun gitu, karena sudah terlalu banyak tinggal di rumah. Nah, beda ketika kalian bisa menjaga, ketika kalian di rumah bisa menjaga, ketika kalian di rumah bisa belajar seperti yang kalian lakukan di sekolah. Ya, jadi nanti ketika kalian masuk ke sekolah, kalian tidak akan merasa canggung, kalian tidak akan merasa jenuh, karena memang itu sudah terbiasa kalian lakukan di rumah gitu. Nah, untuk itu, untuk penjas ini, untuk PJOK ini, jadi nanti konsepnya silahkan kalian bisa. Satu hal mungkin salam buat orang tua siswa, anak-anak didik, anak-anak kita yang ada di Min 4 Garut, yang mungkin kebetulan melihat video ini. Mari kita jaga anak-anak kita
Mari kita lindungi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif, dari kontaminasi virus yang mungkin sekarang sedang menyebar secara masif. Jadi tolong bantu kami, bantu pemerintah untuk mengkampanyekan bahwa memang mari kita putus rantai penyebaran virus corona ini gitu. Jadi tolong kita jaga anak-anak kita, jangan disuruh keluar rumah, stay dulu di rumah, dan dampingi oleh Bapak Ibu semua. Bahasa Bapak mungkin kurang dimengerti, ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang dimengerti oleh kalian. Jadi nanti kalian bisa tanyakan langsung kepada orang tua kalian, sehingga nanti kalian bisa menonton video ini didampingi oleh orang tua kalian, dan nanti kalian melakukan kegiatan ini juga didampingi oleh orang tua kalian. Karena walau bagaimanapun juga bahwa memang olahraga itu disesuaikan dengan fase-fase pertumbuhan. Jadi ketika nanti Bapak melakukan aktivitas gerakan-gerakan, jadi tolong ikuti instruksi atau perintah yang Bapak berikan. Jangan lakukan gerakan yang memang tidak pantas kalian lakukan dan berbahaya untuk kalian. Jadi makanya ketika nanti kalian melihat video ini di rumah, Bapak harap bahwa memang kalian didampingi oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian, oleh orang tua kalian atau oleh kakak-kakak kalian yang bisa membimbing kalian dan bisa mengarahkan kalian gitu. Jadi kita kembali kepada materi inti, itu adalah latihan kebugaran jasmani. Jadi ada beberapa komponen dalam latihan kebugaran jasmani. Komponen latihan kebugaran jasmani itu yang pertama ada yang dinamakan kecepatan. Jadi latihan kecepatan. Latihan kecepatan itu seperti apa? Jadi nanti kalian bisa lakukan gerakan lari sprint. Kenapa? Karena ini untuk melatih kecepatan. Ini untuk melatih kecepatan. Jadi nanti kalian bisa lakukan gerakan sprint. Tidak harus selalu keluar rumah. Jadi nanti kalian bisa, konsepnya atau gerakannya nanti kalian bisa lakukan gerakan-gerakan mulai dari pintu depan misalnya, lari ke belakang, kemudian ke depan lagi, atau mungkin disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kalian. Sekarang beredar video-video atau ajakan-ajakan bahwa memang kita harus berjemur dalam terik matahari itu di antara jam 8 sampai jam 10. Nah, itu mari kita ikuti juga. Jadi untuk kalian yang biasa stay di rumah, itu setiap jam 8 sampai dengan jam 10 itu antara 30 menit sampai 1 jam saja kalian bisa keluar rumah, ke depan rumah. Selama itu kalian bisa memegang prinsip-prinsip keamanan tadi. Jangan berkerumun, jangan dulu banyak berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga-keluarga lain. Jadi silahkan kalian nanti bisa keluar rumah, tapi dengan catatan ya tentunya sendiri. Cari terik matahari di antara jam 8 sampai jam 10. Kalian berjemur, atau mungkin dalam bahasa kita moyat 30 sampai 60 menit kalian lakukan kegiatan tersebut, kemudian nanti masuk lagi ke rumah. Nah, untuk olahraga ini juga tadi kita Bapak kembali kepada latihan kecepatan. Jadi silakan, konsepnya bisa kalian lakukan ketika kalian berjemur, mungkin sekitar jam 8 ada gang misalnya, atau ada jalan misalnya, kalian bisa lari, lakukan gerakan sprint. Itu bisa kalian lakukan gerakan tersebut. Kemudian yang kedua, ada komponen yang kedua. Tadi yang pertama itu kecepatan atau speed. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan ini banyak. Ada daya tahan tubuh, ada daya tahan otot. Jadi nanti Bapak akan coba lakukan apa saja sih bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk latihan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk melatih
kekuatan daya tahan ini gitu. Jadi nanti di video ini juga nanti akan Bapak masukkan contoh-contoh gerakannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada keseimbangan, kemudian ada latihan power, ini yang paling penting, latihan kekuatan. Kemudian ada latihan aksi reaksi. Sebetulnya banyak sekali komponen-komponen dalam latihan kebugaran jasmani, tapi yang memang sering, yang memang lazim digunakan oleh kita mungkin dalam artian bukan olahragawan, hanya untuk menjaga kebugaran jasmani, yaitu tadi yang umum gitu. Ada power, ada daya tahan, ada kecepatan, keseimbangan, dan masih banyak yang lainnya sebetulnya gitu. Tapi yang penting memang hanya di sekitaran itu tadi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, di video ini juga nanti Bapak akan coba membiasakan pada kalian seperti apa yang selalu Bapak berikan setiap Bapak masuk ke kelas. Apapun kegiatannya yang berhubungan dengan gerak, itu lakukan stretching, lakukan pemanasan. Apapun konsep geraknya, itu stretching atau pemanasan itu adalah suatu hal yang wajib kalian lakukan sebelum melakukan aktivitas gerak. Depannya dengan video ini juga Bapak ingin selalu mengingatkan kalian bahwa memang ketika kalian mau melakukan aktivitas main bola, misalnya futsal, bola voli, tenis meja, bola voli dan lain sebagainya, apapun itu kegiatan kalian, itu lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang fungsi dari pemanasan ini yang paling utama adalah menghindari resiko cedera, dan untuk melancarkan otot-otot. Sehingga ketika kalian melakukan aktivitas berat, ketika kalian melakukan aktivitas olahraga inti, jadi akan terasa ringan dan akan terasa mudah gitu. Bentuk-bentuk pemanasannya seperti yang biasa Bapak berikan di kelas. Nanti Bapak akan coba mengingatkan kembali pada kalian seperti apa bentuk pemanasan. Nanti kita akan coba lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, pemanasan ini kan terbagi dua gitu kan. Pemanasan terbagi dua, ada yang statis dan dinamis. Mengingatkan lagi Bapak kepada kalian bahwa memang pemanasan yang baik itu adalah pemanasan yang terstruktur, mulai dari pemanasan yang statis kemudian dinamis, mulai yang tidak berirama kemudian ke berirama. Kenapa demikian? Karena strukturnya jelas gitu. Mulai dari yang diam kemudian ke bergerak sebelum ke gerakan inti. Jadi makanya Bapak tidak akan pernah bosan mengingatkan pada kalian, apapun olahraganya, jenis olahraganya, lakukan pemanasan dan memang ini wajib kalian lakukan. Nah, untuk semua kelas, teruntuk untuk kelas yang utamanya Bapak ajar 1, 2, 3, lakukan kegiatan olahraga ini minimal 1 minggu sekali, minimal. Lebih bagus tiap hari, lebih bagus. Paling jelek kalian jangan pernah sampai tidak melakukan olahraga selama 1 minggu sekalipun. Jangan pernah. Jadi tolong, ini untuk kebugaran jasmani kalian, untuk tubuh kalian, untuk kesehatan kalian juga. Jadi lakukan olahraga minimal dalam 1 minggu 1 kali minimal. Lebih bagus untuk kalian yang bisa melakukan olahraga selama kontinu, mungkin selama tiap hari atau minimal 2 hari sekali. Itu bisa. Jadi nanti gerakan-gerakannya kan banyak. Kalian bisa setiap bangun pagi misalnya kalian lakukan gerakan pemanasan, kemudian kalian lakukan jogging di sekitaran rumah, mungkin ke depan. Selama itu mengedepankan prinsip-prinsip keamanan yang tadi, jangan berkerumun, jangan berkelompok, jangan ngobrol, itu silakan. Kalian bisa lari misalnya di sekitaran rumah kalian, di sekitaran desa kalian. Cuci tangan, oh iya, cuci tangan, Bapak lupa, cuci tangan ini penting, ini wajib. Jadi untuk menghindari virus ini, minimal kalian bisa melakukan gerakan cuci tangan ini sesering mungkin.
Yang paling utama itu adalah ketika mau makan, selesai makan, kemudian ketika bangun tidur, ketika kalian sudah bepergian dari luar, ketika kalian mau tidur, pokoknya sesering mungkin untuk melakukan cuci tangan. Oke, kita kembali lagi kepada materi yang tadi yang terkait tentang pemanasan. Silakan kalian lakukan setiap hari, lakukan gerakan pemanasan, kemudian gerakan intinya silakan. Nanti Bapak akan memberikan contoh-contoh gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah, dan insya Allah ini aman untuk kalian selama dalam tanda kutip Bapak minta ada pengawasan. Yang paling penting itu adalah pengawasan dari orang tua kalian. Jadi Bapak harap, Bapak minta ketika kalian melihat video ini, silahkan kalian tonton video ini, silahkan kalian dengarkan dan lihat video ini sambil ditemani oleh orang yang memang menurut kalian dewasa, yang bisa membantu kalian, bisa mengarahkan kalian untuk melakukan gerakan-gerakan yang nanti akan Bapak berikan. Nah, untuk kelas 1 konsep gerakannya itu masih gerakan dasar. Kelas 1, 2, 3 sebetulnya sama, gerakan dasar. Kalian bisa lakukan pemanasan yang nanti akan Bapak berikan. Kemudian setelah melakukan pemanasan, kita bisa melakukan jogging-jogging kecil, atau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang memang pada dasarnya itu berkaitan dengan pola gerak lokomotor dan non-lokomotor. Jadi yang lokomotor itu adalah yang berpindah, non-lokomotor tidak berpindah. Jadi banyak sekali gerakannya. Dan sekali lagi Bapak mengingatkan pada kalian bahwa olahraga ini sangat penting. Apalagi di zaman atau di kondisi ketika kita mengalami krisis. Bapak sebutnya sekarang krisis kesehatan. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan selain menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, ya dengan cara-cara yang kita bisa, yang kita mampu gitu. Jaga kesehatan kalian dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, dan rajin melakukan aktivitas olahraga. Itu kuncinya. Jadi ketika kalian sudah melakukan hal itu, usaha lahiriah kalian itu sudah maksimal, dan tentunya dibarengi dengan usaha batiniah, dengan berdoa, insya Allah kalian akan selalu terhindar dan akan selalu dijauhi oleh hal-hal yang memang tidak kalian inginkan. Oke. Untuk itu Bapak mengajak pada kalian, mari kita perangi kondisi dan krisis ini. Mari kita ikut andil, mari kita ada di barisan terdepan dalam mengusir atau memerangi virus ini, atau bisa mengkampanyekan bahwa memang ini sangat penting. Kesehatan diri, kemudian disiplin diri, itu sangat penting untuk mengusir atau menjauhkan kita dari segala bentuk penyakit yang akan menyerang kita. Nah, untuk itu tidak bosan-bosan Bapak mengingatkan kepada kalian bahwa mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk stay, untuk diam di rumah selama yang memang mereka anjurkan. Hal ini yang mungkin yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk membantu gerakan-gerakan pemerintah bisa memutus atau memotong penyebaran virus corona ini. Dan tentunya di samping kita tinggal di rumah, diam di rumah, lakukan aktivitas-aktivitas yang memang berguna untuk tubuh kalian, supaya imunitas kalian itu tinggi, baik, dan tidak mudah terserang oleh penyakit apapun itu penyakitnya, termasuk penyakit corona ini. Nah, di video nanti Bapak akan mempraktekkan berbagai jenis latihan kebugaran jasmani yang bisa kalian praktekkan di rumah. Dan Bapak mengingatkan pada kalian bahwa kalau kalian minta dampingi oleh orang tua kalian, lakukan gerakan-gerakan tersebut, dan tentunya selalu dalam pengawasan orang tua atau minimal kakak-kakak kalian yang memang sudah dewasa untuk bisa membantu kalian melakukan gerakan-gerakan tersebut nanti yang akan Bapak berikan kepada kalian. Di akhir
sekali lagi Bapak menghimbau, mengajak pada anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa kita tidak menginginkan ada di kondisi yang saat ini sedang terjadi di negara kita. Bapak yakin bukan hanya guru-guru di Min 4 Garut, tapi di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, terutama khususnya di seluruh Indonesia, tidak menginginkan adanya kondisi di rumah saja seperti ini. Kenapa demikian? Karena bertemu dengan kalian, belajar bareng dengan kalian, menyampaikan ilmu pada kalian, itu jauh lebih indah daripada hanya diam di rumah kemudian memberikan tugas-tugas melalui online. Dan itu kami juga sama merasa jenuh, merasa ingin semuanya cepat berlalu, ingin cepat kembali normal, kita kembali lagi melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tentunya kita melakukan pembelajaran yang seperti sebelumnya kita lakukan, tanpa ketakutan, tanpa keraguan, tanpa kecurigaan. Jadi mari kita putus rantai penyebaran virus corona ini. Dan Bapak menghimbau kepada kalian untuk selalu menjaga diri kalian, untuk selalu disiplin dalam melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin melalui guru-guru kalian, melalui orang-orang tua kalian, disuruh diam di rumah, disuruh menjaga kesehatan, jaga kesehatan. Karena apa? Karena kesehatan itu lebih penting. Kesehatan itu sangat penting, dan memang itu yang kita butuhkan supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang normal yang biasa kita lakukan sebelumnya. Kan pada kalian bahwa jaga standar keamanan, jaga standar perlindungan diri kalian dengan menggunakan masker misalnya, tidak bersentuhan sementara dengan teman, tidak salaman sementara dengan teman, dan setelah pulang lagi ke rumah cuci tangan, ganti pakaian, kalau perlu ganti pakaian, jemur, dan baru melakukan aktivitas yang kalian mau di rumah. Oke, akhir kata mungkin itu yang bisa Bapak berikan. Segala bentuk kekurangan mungkin nanti akan Bapak evaluasi, akan Bapak perbaiki mungkin di video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bukan video terakhir, tapi ini adalah video awal sehingga kita dapat berinteraksi terus, seolah-olah bahwa kita memang sedang belajar seperti biasa, melakukan proses KBM seperti biasa. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.